Kita sampai ke pembahasan al-farqu baina tayammumi wal wudu'i. Perbedaan antara tayamum dan wudu. Al-farqu artinya perbedaan. Ada beberapa kitab yang biasanya menggunakan judul dari kata al-farqu atau perbedaan itu, kebanyakan membahas tentang masalah akidah. Jadi banyak kitab yang memiliki judul dari kata al-farqu atau bentukan dari kata al-farqu. Di antaranya ada kitab berjudul Al-Maqalatu wal Firaq, artikel-artikel dan aliran-aliran. Al-Firaq diambil juga dari kata al-farqu yang artinya aliran-aliran. Itu membahas tentang aliran-aliran Islam. Jadi pemikiran-pemikiran dalam masalah teologi, masalah akidah, itu sepanjang sejarah Islam banyak terjadi perbedaan pendapat, pandangan. Ini kitab ditulis oleh Syekh Sa'ad Al-Qummi. Kemudian ada juga kitab yang berjudul Tarikh Al-Firaq Al-Islamiyah. Tarikh Al-Firaq Al-Islamiyah, artinya sejarah aliran-aliran Islam. Ditulis oleh seorang ulama doktor bernama Syekh Muhammad ibn Abdullah, Al-Ustad Al-Doktor Muhammad ibn Abdullah, menulis kitab berjudul Tarikh Al-Firaq Al-Islamiyah, artinya sejarah aliran-aliran Islam. Kitab ketiga ada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali juga menulis sebuah kitab dengan judul diambil dari kata al-farqu, yaitu Faisalu Tafriqah Bainal Islam wa Zindiqah. Ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang artinya pemisah, pembeda antara Islam dan zindiq. Zindiq itu artinya yufsidul aqaid fid dakhil, oknum yang merusak akidah Islam dari dalam, itu disebut dengan zindiq. Jamaknya zanadiq. Kemudian kitab keempat ada kitab berjudul Al-Farqu Bainal Firaq, pemisah, pembeda di antara aliran-aliran. Ditulis oleh Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi, membahas juga tentang aliran-aliran Islam dalam masalah teologi. Kemudian ada juga ulama yang menulis kitab berjudul Al-Furuq Al-Lughawiyah, perbedaan-perbedaan bahasa. Dia membahas kata-kata yang maknanya sinonim atau kata-kata yang sinonim, persamaan kata tapi maknanya berbeda. Selalu diawali dengan kalimat al-farqu baina al-iman wal aman, misalnya perbedaan antara iman dan aman. Jadi kitab itu selalu diawali dengan kata al-farqu baina, perbedaan di antara kata ini dengan kata ini, dijelaskan maknanya. Ditulis oleh Abu Hilal Al-Asqari. Nah, ini beberapa judul kitab yang temanya adalah diambil dari kata al-farqu atau dibentuk dari kata al-farqu, yang artinya pembeda, pemisah dari dua hal. Selalu setelah kata al-farqu pasti ada dua yang dibandingkan di situ. Al-farqu bainal Islam wa zindiqah, al-farqu bainal mu'tazilah wal qadiriyah, al-farqu baina ahli sunnati wal jamaah wal jabariyah, misalnya. Jadi
kata pemisah, pembeda, pasti setelahnya ada dua yang dibandingkan. Nah, sekarang masalah fikih di sini disebutkan al-farqu baina tayammumi wal wudu. Pembeda atau perbedaan antara tayamum dan wudu. Di sini ada 16 perbedaan. Ada 16 perbedaan. Para fuqaha mereka membuat satu metode di dalam membahas satu masalah, khususnya dalam masalah hukum, untuk mempermudah umat Islam. Ada kalanya satu masalah mereka bahas secara khusus menjadi satu kitab. Seperti masalah ini, tayamum. Ada ulama yang menulis sebuah kitab berjudul Atharut Tayammum fi Raf'il Hadath, dirasatun fiqhiyatun. Ini ditulis oleh seorang doktor juga. Dia membahas tentang masalah pengaruh tayamum di dalam mengangkat hadas. Pembahasan secara fikih. Jadi dibahas menjadi satu kitab. Jadi kalau kita ingin memahami, ini rekomendasi saja. Kalau ingin memahami masalah tayamum secara mendalam, ada kitab-kitab yang membahas secara khusus masalah tayamum menjadi satu kitab. Walaupun di dalam kitab-kitab fikih sudah cukup lengkap menurut saya. Tapi begitulah para ulama, niatnya untuk mempermudah umat Islam. Mereka menghabiskan waktu dan pikirannya menyusun dan merangkum, membahas satu masalah menjadi satu kitab, termasuk masalah tayamum. Kemudian ada juga yang membahas satu masalah tentang masalah wudu menjadi satu kitab, ditulis oleh Syekh Ali As-Sihristani. Syekh Ali As-Sihristani. Beliau menulis kitab berjudul Wudu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab tersebut membahas cara wudunya Rasul berdasarkan landasan-landasan hadis Nabi dan juga firman Ilahi. Menjadi satu kitab berjudul Wudu'un Nabi. Ditulis oleh Syekh Ali namanya. Syekh Ali As-Siristani. Baik, perbedaan pertama antara tayamum dan wudu, niyatu istibahatin, niyatu raf'il hadathi. Pertama, tayamum niatnya itu bukan mengangkat hadas, tapi meminta kebolehan ibadah. Istibahah artinya meminta kebolehan ibadah. Beda dengan wudu. Wudu memang mengangkat hadas. Maka niatnya itu harus raf'ul hadath, mengangkat hadas al-asghar, hadas kecil. Kalau tayamum tidak mengangkat hadas, karena dia darurat, maka dia hanya menjadi kebolehan di dalam ibadah. Yang tadinya sholat tidak boleh, tidak ada air, terpaksa pakai tayamum, maka pada saat itu dibolehkan dia sholat. Jadi dia tidak mengangkat hadas, tapi dengan tayamum diperbolehkan dia untuk ibadah. Itu perbedaan pertama. Kalau wudu memang mengangkat hadas. Yang kedua, la yajuzu illa ba'da dukhulil waqti. Kalau tayamum tidak boleh kita bertayamum terkecuali sudah masuk waktu. Misalnya sholat, kita tayamum sholat zuhur misalnya, tidak diizinkan kita tayamum pada jam 11. Mungkin kemungkinan jam 12 ada air. Makanya ada kaedah dalam Hasyiyah Al-Bujairimi itu disebutkan la darurata qabla al-waqti. Di dalam satu nasakh disebutkan la darurata qabla dukhulil waqti. Tidak ada yang namanya darurat dikerjakan sebelum waktu. Yang namanya darurat pasti di saat waktunya sudah masuk. Makanya tayamum itu tidak boleh kita
bertayamum terkecuali ba'da dukhulil waqti, sudah masuk waktu. Beda dengan wudu. Wudu yajuzu an yakuna qabla dukhulil waqti. Kalau wudu boleh kita berwudu sebelum masuk waktu sholat. Itu bedanya. Yang ketiga, ats-tsalits yaqumu maqamal ghusli. At-tayammum yaqumu maqamal ghusli wal wudu la yaqumu maqamal ghusli. Ini pembahasan yang lalu pernah disinggung. Tayammum dia bisa mengganti posisi atau mengganti tempatnya mandi janabah. Pertemuan lalu tuh masih ingat. Makanya orang yang safar, ya, ketika dia tayamum dalam keadaan janabah hadas besar di tempat yang biasanya tidak ada air, maka pada waktu itu dia tayamum dan dia sholatnya tidak disuruh qadha, karena tayamum mengganti posisi mandi besar. Tapi kalau wudu tidak bisa, air sedikit hanya cukup untuk wudu. Kita dalam keadaan safar di tempat yang memang tidak ada air, hanya cukup untuk wudu, tidak cukup untuk mandi. Kita berwudu pakai air tersebut, maka ketika kita sholat, nanti ketika sudah menemukan air untuk kita mandi janabah, sholat yang tadi diperintahkan untuk diqadha, karena wudu tidak bisa mengganti posisi mandi. Tapi tayamum bisa mengganti posisi mandi wajib. Itu yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi' la yujma'u bihi baina fardain. At-tayammum la yujma'u bihi baina fardain. Al-wudu yujma'u bihi baina fardain fa akthar. Tayamum tidak boleh satu kali tayamum kita melaksanakan 2 sholat wajib, walaupun belum batal, karena hal-hal yang membatalkan tayamum hampir sama dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Dia hanya berlaku 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat wajib, tidak bisa 2 kali. Nanti masuk lagi sholat zuhur, kita bertayamum, sholat asar, tayamum lagi, walaupun dalam keadaan belum batal. Beda dengan wudu. Wudu itu bisa kita gabung dengan 2 sholat wajib fa'akthar, bahkan bisa lebih dari 2 sholat wajib. Kita dengarkan itu bagaimana managib para ulama-ulama terdahulu. Ada kalanya mereka sholat subuh menggunakan wudu isya. Artinya wudunya tidak batal, mereka menjaga diri dengan wudu sampai tidak tidur, karena tidur membatalkan wudu. Sampai subuh mereka lanjutkan sholat tersebut tanpa berwudu. Tapi kalau tayamum berlaku hanya 1 kali sholat wajib. Al-khamis, yang kelima, taharatun dhaifah. Ya, at-tayammum taharatun dhaifah. Tayamum itu bersuci yang lemah. Bersuci yang lemah, dia tidak kuat. Sedangkan al-wudu taharatun qawiyah. Wudu itu bersuci yang kuat. Nanti konteksnya dalam masalah murtad. Ada orang murtad, kalau dalam keadaan tayamum dia murtad, tayamumnya batal. Tapi kalau orang ini murtad dalam keadaan wudu, dia murtad, sudah keluar dari agama Islam, tapi wudunya belum batal dengan murtadnya, karena wudunya wudu kuat. Bersucinya bersuci yang kuat. Tayamum bersuci yang lemah. Makanya di sini yang ketujuh, yang keenam, as-sadis, yang keenam, tubtiluhu riddah. At-tayammum itu menjadi batal dengan murtad. Orang murtad tayamumnya batal. Tapi kalau al-wudu
la tubtiluhu riddatu. Murtad itu tidak membatalkan wudunya. Walaupun dia pada waktu itu sudah bukan Islam, tapi wudunya tidak batal. Karena taharatun qawiyah. Wudu itu bersuci yang kuat. Sedangkan tayamum taharatun dhaifah, bersuci yang lemah. Makanya dengan murtad membatalkan itu tayamum. As-sabi' yang ketujuh, at-tayammumu yajibu izalatun najasati awalan. Al-wudu la tajibu izalatun najasati qablahu. At-tayammum, sebelum bertayamum hukumnya wajib menghilangkan najis terlebih dahulu, baik di tubuh kita, khususnya di tubuh kita, atau pakaian kita. Maka itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Kalau di pakaian nanti konteksnya di sholat, tapi kalau di badan konteksnya tayamumnya tidak sah. Jadi orang tayamum sedangkan masih ada najis, walaupun dia tayamum itu dianggap tidak sah. Beda dengan wudu. Wudu tidak wajib menghilangkan najis. Maknanya begini, maknanya ketika dia wudu sedangkan di tubuhnya ada najis, hal itu tidak membuat wudunya tidak sah, tetap sah. Tapi nanti masalahnya di mana? Di sholat. Sholatnya tidak sah karena syarat sholat at-taharatu minan najasat, dia harus suci daripada najis fi thawbihi wa badanihi wa makanihi, di bajunya, di badannya, di tempat sholatnya. Itu harus tiga itu yang suci itu, gak ada najis. Badan, pakaiannya, dan tempat sholatnya. Sejadah, di bawahnya ada kotoran hewan. Kotoran kambingkah itu, kucingkah itu, kan najis kotoran hewan. Tapi di atas sejadah yang tebal dan tidak tembus, kita sholat di atasnya sah. Karena sejadah kita tidak menggunakan dia untuk mengikuti gerakan sholat kita. Analogi yang sederhana, kita sholat di hamparan tanah misalnya, di lapangan, melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri misalnya. Sendal yang saya pakai, yang saya gunakan, di bawahnya ada menginjak kotoran hewan. Kemudian saya sholat menggunakan sendal, posisinya saya pakai itu sendal. Maka hal ini jika dilakukan, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sendal dia gunakan. Ketika dia gunakan mengikuti dia sholat. Tapi kalau sendalnya dilepas, walaupun di bawah sendalnya itu ada kotoran, kita tidak memakai sendal, tapi kita menginjak di atas sendal. Dia tidak mengikuti gerakan sholat kita, dia hanya fungsinya sebagai tempat sholat, bukan menjadi pakaian. Kalau memakai itu dianalogikan seperti memakai pakaian, maka hukumnya sah. Sama halnya sejadah, begitu. Jadi memang najis ini membahayakan sholat kita, tapi jangan juga menjadi orang yang terlalu was-was. Gitu. Akhirnya disitulah perannya syaitan. Syaitan namanya walhan dan lain sebagainya. Dia yuwaswisu fil ibadah, selalu memberikan bisikan-bisikan was-was di saat kita beribadah. Kayaknya Imam Ghazali mengajarkan tuh, tiap kali sebelum takbiratul ihram baca surat An-Nas. Al-Imam Al-Ghazali ijazahkan itu karena untuk menghilangkan was-was. Salah satu sahabatnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, diceritakan di dalam manaqib beliau, ini ulama atau sahabatnya Habib Ali ini punya was-was yang sangat tinggi, sampai kalau sholat tuh harus lihat dulu, periksa sakunya, takut ada najis. Akhirnya tersiksa. Al-Habib Ali ingin menghilangkan was-was di dalam hatinya. Mari kita sholat. Diajak kemana? Ke kandang kambing, yang di situ banyak kotoran. Bib, sholat di sini, Bib. Ya sekali-sekali kita sholat di sini.
Hamparkan sejadah, sholat. Selesai sholat, Habib Ali mengatakan apa? Sholat kita walaupun di kandang kambing, di samping ini ada kotoran, selama dia tidak menyentuh kita secara langsung, maka kita sholatnya dianggap sah. Setelah itu was-wasnya hilang. Jadi menjaga tubuh kita, pakaian kita, tempat untuk sholat itu dari najis, itu satu hal yang wajib karena berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Tapi kalau berlebihan juga akan menyusahkan. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Nah ini perbedaan yang ketujuh, wajib menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi kalau tayamum masih ada najis, dia ketika tayamum sedangkan di tubuhnya ada najis, tayamumnya tidak sah. Berbeda dengan wudu. Di tubuhnya masih ada najis, tapi ketika dia wudu, wudunya sah. Tapi konteksnya itu bermasalahnya di saat sholat. Yang kedelapan, ats-tsamin, yajibu al-istihadu lil qiblati qablahu 'inda Ibni Hajarin. Al-wudu la yajibu. Yang kedelapan, kalau tayamum itu wajib mencari arah kiblat sebelum dia bertayamum menurut Ibnu Hajar. Jadi kalau tayamum itu kita harus tahu nih kiblatnya kemana. Ini konteks ceritanya mungkin dia sedang safar. Sebelum dia tayamum dia cari tahu dulu, beristihad dulu, berusaha dulu mencari tahu arah kiblat kemana. Jika sudah yakin arah kiblatnya dengan istihad tentunya, dengan usaha. Jadi disuruh istihad, berusaha cari tahu dulu. Bukan disuruh menduga dulu. Menduga itu pilihan terakhir. Sudah berusaha, sudah mencari, kemudian mentok itu istihadnya, baru keyakinan itu muncul. Oh, kayaknya kiblat ke sini. Salat. Nah, kalau tayamum sudah tahu arah kiblat baru tayamum. Kalau belum tahu arah kiblat belum bisa tayamum. Kayaknya di dalam Imriti itu semua amalan kalau tidak ada yakin dalam Islam dia menjadi sia-sia. Semua amalan, baik amalan fikih, amalan zikir, amalan hati, semuanya kalau gak ada yakin hilang. Salat ragu arah kiblat, salatnya batal. Ragu arah kiblat nih. Sudah dalam salat, kayaknya kiblatnya bukan ke sini, itu sudah batal. Mendingan ulang dari awal. Al yakin la yuzal bisyak. Itu dalam Imriti dikatakan idzil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa man lam ya'taqid lam yantafi'. Seseorang itu mulia dihitung daripada keyakinannya terhadap sesuatu. Orang yang tidak punya keyakinan terhadap sesuatu maka tidak akan bermanfaat seluruh amalan ibadahnya. Di dalam Imriti syair tersebut termasuk masalah arah kiblat. Kalau wudu tidak disyaratkan itu. Kita wudu terlebih dahulu walaupun belum tahu arah kiblat tidak ada masalah. Tapi kalau tayamum itu diwajibkan. Hukumnya wajib. Itu perbedaan yang ke-8 antara tayamum dan wudu. Perbedaan yang ke-9, at-tasi' yakunu fil wajhi wal yadain faqat. Al-tayammumu yakunu fil wajhi wal yadain faqat. Al-wudu'u yakunu fil wajhi wal yadain war ra'si war rijlaini. Nah, perbedaan yang ke-9 ini, bertayamum itu hanya di wajah dan di kedua tangan saja. Wajah sama kedua tangan. 2 kali pengambilan debu. 1 kali untuk wajah, dorbatan li wajhi. Kemudian pengambilan debu yang kedua, dorbatan li yadain. 1 kali ini untuk 2 tangan. Pengambilannya itu hukumnya harus karena dia rukun, pengambilan debu. Jadi gak ada tayamum itu pakai kumur-kumur. Kumur-kumur pakai tayamum tidak ada. Dan juga tidak ada mengusap kepala. Tayamum. Kalau wudu kan sunnah tuh kepala diusap. Tayamum tidak ada sunnah mengusap kepala. Apalagi lucunya tayamum pakai di kaki.
Tayamum hanya dua, wajah dan kedua tangan. Tangannya, teknisnya itu nanti di dalam muqarnatul madzhab, perbandingan mazhab, teknisnya macam-macam. Ada yang hanya sampai telapak tangan saja. Kalau mazhab Syafi'i kan sampai di mirfaq, sampai di sikut, kemudian kembali lagi ke ujung-ujung jari, semuanya begitu. Wajah juga begitu. Ada satu mazhab begini, tangan saja cukup. Nah, hanya dua itu. Kenapa hanya ada dua? Ya karena Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, usaplah ya tayamum tersebut dengan wajah dan kedua tangan kalian. Tapi kalau wudu, Allah sebutkan panjang tuh. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam satu qiraah begitu. Arjulakum, qiraat yang lain arjulikum. Di situ nanti ada perbedaan teknis disebabkan cara membacanya daripada huruf ataf tersebut. Arjulakum dan arjulikum. Di situ disebutkan kalau kalian ingin melaksanakan salat, ya, famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah-wajah kalian. Ya kan? Kemudian kepala kalian. Kemudian tangan kalian ilal marafiq. Wamsahu birusikum, tangan dulu baru kepala. Baru ditutup dengan kaki ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Allah menyebut secara berurutan, maka keluar lagi satu furud, yaitu tartib. Ibda bima bada Allah bih, mulailah dengan apa yang Allah telah mulai. Di situ Allah sebutkan secara tartib, maka fardu wudu juga harus berurutan. Tapi kalau tayamum disebut hanya wajah dan kedua tangan. Makanya dalam masalah anggota yang wajib diwudukan dan wajib ditayamumkan tidak ada khilaf. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas. Tapi teknisnya itu menjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Al-ashir yang ke-10, la yasihu bin niyati tayammumi wal wudu yasihu bin niyatil wudu. Nah, yang ke-10 itu, kalau tayamum tidak sah, kita hanya mengatakan nawaitu tayammum, enggak sah. Kalau wudu, nawaitul wudu, itu ulama mengatakan sah. Saya niat wudu. Kenapa? Karena wudu itu tidak ada yang namanya wudu sunnah, wudu wajib. Namanya wudu ya wudu. Kalau tayamum di sini kan ada tayamum kalau dia niatnya tayamum untuk sholat sunnah, sholat wajib gak bisa. Saya tayamum untuk baca Al-Quran misalnya. Nawaitu tayammum li istibahati qiraatil Quran. Saya niat tayamum untuk dibolehkan membaca Al-Quran. Niat tayamum sebatas untuk bisa membaca Al-Quran, maka tidak bisa digunakan untuk sholat wajib, karena niatnya dibawa daripada derajat wajib. Makanya tidak sah niat sekedar tayamum saja, tidak sah. Berbeda dengan wudu. Wudu, dia menyatakan niat wudu, mayoritas ulama mengatakan sah. Perbedaan yang ke-11 al-hadi asyar, la yusannu fihi tathlithu. At-tayammumu la yusannu fihi tathlithu. Tayamum tidak disunahkan 3 kali. 3 kali usapan tidak disunahkan. Dia satu kali saja. Kalau wudu sunnahnya 3 kali. Usapan pertama dalam wudu hukumnya wajib, bukan sunnah. Usapan pertama misalnya di wajah, kan mulai niatnya itu di wajah. Mulai niat wudu itu di wajah. Kita membasahkan wajah kita, yang pertama kali itu adalah hukumnya wajib. Kemudian yang kedua hukumnya sunnah. Yang ketiga hukumnya sunnah. Yang keempat hukumnya makruh. Az-ziyadah fi tathlith, melebihkan 3 kali itu hukumnya makruh. Jadi ada 3 hukum. Pertama wajib,
kedua, ketiga sunnah, keempatnya makruh. Di dalam tayamum tidak ada sunnah 3 kali, 1 kali. Di muka 1 kali, di tangan juga kedua tangan 1 kali. Yusannu fi tathlith. Nah, itu wudu. Ats-tsani asyar, yang ke-12, at-tayammumu la yusannu takhlilul lihyati. Al-wudu yusannu takhlilul lihyati. Yang ke-12, tayamum itu tidak disunnahkan menyelai jenggot. Kalau tayamum tidak perlu jenggot tebal di sela-selai, memasukkan debu ke situ tidak perlu, karena debu kotor. Tapi kalau wudu harus. Makanya dibahas tuh dalam masalah jenggot di dalam kitab fikih. Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan dalam kitab Qutul Habib. Kitab fikih beliau namanya Qutul Habib. Kalau dalam majlis dialog 1-0, saya ngobrol sama orang jaraknya 1-0, 48 cm kira-kira. Di saat saya berbicara dengan dia berjenggot. Dalam majlis khitab tersebut, majlis ngobrol tersebut, jaraknya 1-0, saya ngobrol dengan dia, saya lihat jenggotnya itu tebal, tapi kelihatan kulitnya. Di jenggotnya itu kelihatan kulitnya, di majlis khitab. Nah, orang tersebut ketika wudu wajib menyampaikan air di kulitnya. Bukan sunnah lagi, harus. Kalau majlis khitab 1-0. Nah, kalau majlis khitab 1-0, saya ngobrol dengan seseorang, kemudian jenggotnya lebat. Ketika ngobrol, ini jenggot menutup semuanya, tidak kelihatan kulitnya. Kulit yang di bagian dagu ini tidak kelihatan, ditutup oleh jenggot. Maka menyela-nyelai ketika wudu hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi kalau kelihatan wajib. Nah, sekarang kasusnya perempuan berjenggot. Sekarang kan sudah ada tuh perempuan jenggot, iya kan? Sudah ada. Itu kitab fikih sudah bahas. Mungkin di zaman dulu belum ada, tapi zaman sekarang banyak perempuan berjenggot. Bagaimana perempuan berjenggot hukumnya? Kalau perempuan berjenggot, walaupun di majlis khitab kelihatan kulitnya ataupun tidak kelihatan kulitnya, tetap wajib menyampaikan ke kulitnya. Makanya disuruh cukur. Itu dibahas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qutul Habib. Ada jenis laki-laki tidak berkumis, tidak berjenggot dan gagah, namanya amrod. Nah, itu sebagian kecil ulama mengatakan walaupun dia laki-laki, kalau disentuh batal, tapi mayoritas mengatakan tidak batal. Dan dia fitnahnya lebih besar dari perempuan. Namanya amrod. Tidak berkumis, tidak berjenggot. Jenggot hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Banyak hadis Nabi katakan demikian. Nabi katakan kan, panjangkanlah al-liha, jenggot kalian, dan potonglah asy-syawarib, kumis kalian. Khaliful majus, kata Nabi, perselisihkanlah dengan majusi. Majusi bagaimana? Jenggot tidak ada, tapi punya kumis. Tapi kalau ada orang memang jenggotnya tidak keluar, ya jangan dipaksa. Iya. Jenggotnya tidak keluar, tidak mengapa. Ada satu kaidah, jenggot kan ada yang para ulama warna merah, ya kan? Nah, hukum dasar mewarnai rambut selain hitam itu kan disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami,
hukumnya itu dilarang keras dalam beberapa keadaan, tapi dalam beberapa keadaan boleh menghitamkan. Tapi kalau warna lain nggak ada masalah. Bagi laki-laki ya, kalau perempuan nggak ada masalah. Laki-laki menghitamkan rambut ada larangan keras dalam beberapa kondisi. Al-Imam Al-Ghazali jelaskan dalam kitab beliau Al-Basit. Mau lamar orang, dia sudah tua, rambutnya putih, tapi belum pernah kenal nih sama calon istrinya ini, belum pernah tahu nih dia aslinya bagaimana. Taunya pokoknya masih muda. Iya. Semuanya hitam. Jenggotnya yang tadinya putih, kumisnya putih, rambutnya putih, dia semir hitam semua. Tujuannya apa? Biar di hadapan calon istrinya dan calon mertuanya, oh ini masih muda. Ada hadisnya ternyata dari Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan siapa yang mau melamar seorang gadis, kemudian rambutnya yang awalnya putih, dia menghitamkan, maka dia termasuk orang yang menipu. Iya. Kelihatan, oh masih muda, hitam. Nah ini salah satu kondisi yang dilarang nih. Dan kondisi-kondisi lain juga dilarang. Tapi yang paling keras dalam hadis ini salah satu. Itu kan sebenarnya rambut putih, jenggot putih itu Nabi Ibrahim pernah minta kepada Allah, ya Allah, berikan tanda-tanda datangnya kematian padaku, tamu, biar saya siap-siap itu. Jangan langsung tiba-tiba dicabut nyawa. Ya Rob, berikan tanda-tanda. Maka Allah berikan di antara alamat tanda-tanda dekatnya ajal adalah memutihnya rambut. Itu. Tapi di kondisi yang lain disunnahkan orang yang rambutnya putih justru disemir hitam, laki-laki. Dalam keadaan apa? Keadaan jihad fisabilillah, mau perang sama musuh nih. Itu disunnahkan kebalikan. Yang punya rambut putih semuanya disemir hitam, disunnahkan waktu itu. Apa hikmahnya? Biar musuh lihat, waduh masih muda semua. Musuh khawatir juga nih. Ya, padahal gak tahu sudah CB semua tuh. 70, 60. Jadi membuat apa? Ar-ru'bah fi qulubil a'da. Ini punya tujuan ar-ru'bah fi qulubil a'da. Memunculkan rasa takut di dalam hati musuh. Lihat semuanya masih muda. Masya Allah, ini kuat-kuat semua nih. Makanya waktu itu menyemir rambut hitam bagi laki-laki disunahkan. Coba kalau tidak semir, semuanya yang kaum muslimin putih semua rambut, itu musuh ya CB semua nih. Gampang kita habisi ini. Jadi ada hikmah tuh kenapa Nabi membolehkan semir rambut seperti itu. Bahkan cara berjalan sombong waktu itu dibolehkan ketika menghadapi musuh tuh. Kan dalam Al-Quran dilarang tuh, wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan jalan dengan jalannya orang sombong di muka bumi ini. Allah benci kepada orang yang congkak lagi sombong. Itu ayat ada termaktub di surat Luqman. Dan itu hukumnya haram. Jadi jangankan menjadi orang sombong, menjadi orang sombong itu haram. Ini mengikuti cara jalannya orang sombong sudah ada larangan dari Allah. Gimana cara jalannya orang sombong? Dia mengangkat kepala ke langit, dada dibungsungkan. Nah, salah satu sahabat ketika mau terjadi peperangan, dia berjalan di hadapan safnya pasukan kaum muslimin, di hadapan musuh, membungkukkan dada, mengangkat kepala ke langit dengan dua pedangnya. Tunjukkan begitu. Rasulullah SAW melihat tuh cara jalannya. Nabi katakan kepada sahabat, ini cara berjalan kayak begini hukumnya haram sebenarnya. Tapi untuk saat ini dibolehkan, kata Nabi Muhammad, untuk menunjukkan kepada musuh. Kalau tidak salah namanya Abu Dujana orangnya. Abu Dujana yang pedangnya patah ketika jihad, kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah pedang saya patah ini. Dia hantam itu musuh sampai pedangnya patah.
Waktu itu Nabi tidak bawa cadangan pedang. Di samping Nabi ada kayu. Diambil itu kayu, diberikan kepada Abu Dujana, ambil ini kayu. Dipegang oleh Abu Dujana, itu berubah jadi pedang. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tayamum tidak disunahkan mentakhlil, menyela-nyelai jenggot, tidak disunahkan. Tapi kalau wudu disunahkan. Yusannu takhlilu lihya. Ya. Nah, kaitan dengan rambut tadi, warna hitam bagi laki-laki hukumnya haram. Tapi warna-warna lain hukumnya boleh. Makanya jenggot tuh ada yang warna merah, termasuk rambut juga. Tapi ada kaidah, Imam Ghazali juga tidak salah yang menyatakan, kalau sudah menjadi syiarnya orang-orang fasik, satu sunnah yang sudah diambil oleh orang fasik dan menjadi syiar kebesaran, maka sunnah itu ditangguhkan sementara. Artinya kita mendukung juga syiarnya orang fasik. Zaman sekarang misalnya, orang-orang Eropa, orang-orang Barat, orang-orang kafir, kalau main itu alat musik, mabuk dan sebagainya, rambut kan warna-warni, ada merah, ada hijau. Itu sebenarnya warna-warna begitu dianjurkan. Tapi karena di zaman kita sudah tidak sesuai dengan konteks, masa ada kiai rambut warna hijau, merah, kuning. Dilihatnya jadi aneh. Maka ditangguhkan sementara, cari dulu. Ini sunnah ini nanti ada waktunya. Kalau sekarang jadi syiarnya orang-orang fasik. Syiarul fasikin. Apalagi pakai pang begitu baru merah. Kalau rambut yang kayak begitu haram. Ada namanya qazaf. Di atas ada rambut, di sampingnya ini botak, itu juga dilarang. Iya. Mewarnai rambut dibolehkan selain warna hitam, tapi kan kita lihat kondisi zaman sekarang, kayaknya kurang pas dah. Itu. Kan luar biasa, ada penceramah, rambut hijau. Semua hijau. Besok ada yang merah. Iya. Nanti orang salah alamat, ini lagi ceramah kali konser musik. Itu dia punya sunnahnya ditangguhkan sesaat, kata Imam Ghazali, karena zamannya sudah menjadi syiarnya orang-orang fasik. Yang ke-13, Ats-tsalis asyar la yajibu isalit turabi ila manabiti sya'ri. Tayamum itu tidak wajib menyampaikan debu ke tempat tumbuhnya rambut. Jadi sekedarnya saja. Tapi kalau wudu sunnah itu wajib. Yajibu isalul ma ila manabiti sya'ri. Wajib menyampaikan air ke tempat tumbuhnya rambut. Artinya ketika mengusap harus tempat tumbuhnya rambut itu kena dia sampai air ke situ. Kalau rambut kan Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i menyatakan satu helai rambut sekalipun itu kalau kena air dari ujung sampai bawah sah. Tapi syaratnya di bawahnya itu harus mengenai tempat tumbuhnya rambut. Tapi kalau tayamum tidak. Yang ke-14, Ar-rabi' asyar al-'asi bi safarihi alaihi al-i'adah wal wudu la i'adata 'ala al-'asi bi safarihi. Nah, tayamum ketika safar, melakukan perjalanan jauh, safarun tawilun, kemudian di tengah jalan tidak ada air, dia tayamum, tapi niat safarnya itu, berangkat itu bukan niat yang baik, niat untuk melakukan maksiat. Dia pergi di satu tempat, niat dari awal ketika berangkat apa? Niat untuk maksiat. Nah, ketika dia tayamum pada waktu itu, maka dia solatnya tidak perlu diulang kalau tayamum. Tapi berbeda dengan wudu. Oh, mohon maaf, tayamum itu disuruh ulang. Jadi saya safar tidak ada air, tapi niat safar itu untuk maksiat. Kemudian di tengah jalan saya tayamum, saya solat. Karena niat tadi itu melakukan safar, niatnya maksiat, solat yang saya lakukan tadi di tengah jalan tersebut harus diulang.
karena sebab niat safarnya maksiat, bukan niat yang baik. Berbeda dengan wudu. Wudu la i'adata 'alal 'asi bi safarihi. Kalau perjalanan jauh kita niatnya maksiat, ada orang niatnya maksiat, kemudian dia sholat menggunakan wudu, sholatnya dinyatakan sah dan tidak perlu diulang. Itu perbedaan antara tayamum dengan berwudu. Yang ke-15, al-khamis asyar, la yusalla bihil fardu biniyati nafl. At-tayammum la yusalla bihi al-fardu biniyati nafl, al-wudu yusalla bihi fardu biniyati nafl. Nah, tayamum tidak boleh sholat wajib menggunakan tayamum jika ketika bertayamum niatnya melaksanakan sholat sunnah. Saya tayamum, tidak ada air nih, pengen sholat duha misalnya, atau sholat duhanya sudah mendekati duhur lah, taruh yang begitu. Dia tayamum tuh. Kalau sunnah ke wajib kan boleh, ya. Sunnah wajib ke sunnah boleh. Sunnah ke wajib tidak boleh tayamum. Niatnya tayamumnya sholat sunnah, tapi dia melaksanakan sholat tidak boleh. Tapi kalau wudu boleh. Saya wudu, mentakhsis niat. Saya wudu, ini niat mau melaksanakan sholat duha. Dia niatnya begitu. Kemudian dia sholat duha, waktu berjalan sudah masuk zuhur. Dia lanjut lagi sholat zuhur, tidak masalah. Tapi kalau tayamum niatnya sholat sunnah, tidak boleh melakukan sholat wajib. Yang ke-16 yang terakhir, as-sadis asyar, la yusannu tajdiduhu. At-tayammum la yusannu tajdiduhu. Tayamum itu tidak disunnahkan mentajdid, memperbaharui tayamumnya. Kalau wudu sunnah memperbaharui wudunya. Walaupun wudunya belum batal, tapi dia mau wudu lagi, itu dianjurkan. Apalagi dalam keadaan was-was. Sudah batal belum ya? Kalau dia ragu sudah batal atau belum, dia wudu lagi, masuk sunnah daripada tajdidul wudu. Salah satunya izalatus syak, menghilangkan keraguan. Tapi kalau ragunya sudah wudu atau belum ya, maka dia punya wudu batal. Kalau ragunya, saya sudah wudu atau belum wudu, di situ saat itu dia harus wudu. Tapi kalau ragunya, saya sudah batal wudu atau belum ya, di sini dia mainkan keyakinan, oh kayaknya belum sah. Tapi disunnahkan untuk menghilangkan was-was, dia tajdidul wudu. Tapi kalau ragunya, saya sudah wudu tadi atau belum ya? Berarti belum. Kenapa yang ragunya sudah batal atau belum batal itu dengan keyakinan keraguan hilang dan hukumnya kita tetap sah melaksanakan sholat dengan wudu tersebut karena asalnya dia wudu. Kalau kita ragunya antara sudah batal atau belum, berarti tadi sudah wudu. Asalnya dia sudah wudu, cuma dia ragunya ini antara dia batal atau tidak. Maka diambil, sudah asalnya adalah wudu. Tapi kalau ragunya sudah wudu atau belum ya, nah ini lain. Berarti dia ragunya di antara sudah wudunya atau belum, maka belum wudu. Ambilnya belum wudu, dia wudu.